Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum survei dan pemetaan tentang mengukur luas tanah dengan metode polar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid, NIM 221370054 dari kelompok 1, sesi 2022 11370075. Judul praktikum kali ini yaitu mengukur luas tanah dengan metode polar yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 berlokasi di lapangan depan Rektorat. Cuaca pada saat melakukan praktikum yaitu cerah. Anggota kelompok saya dalam melakukan praktikum yaitu yang pertama Muhammad Rasid, saya sendiri, yang kedua Andika Pratama Hakim, yang ketiga Habib Kurniawan, keempat Haikal Zaki Maulana, yang kelima Revita Azra Amora, yang keenam Rizal Martin Tombi, dan yang ketujuh Yunita Gabriela Marcelin Zebua. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Selanjutnya yaitu mahasiswa terampil dalam menentukan panjang, arah dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Yang ketiga yaitu mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Dalam melakukan praktikum kali ini, alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama yalon, yang kedua yaitu pita ukur, yang selanjutnya yaitu pen ukur, selanjutnya yaitu payung untuk melindungi leveling, yang selanjutnya yaitu water pass atau leveling itu sendiri, selanjutnya yaitu rompi, helm, bak ukur, dan kompas. Keselamatan kerja dalam melakukan praktikum yaitu mahasiswa memakai sepatu. Selanjutnya yaitu memastikan jumlah alat yang dipinjam. Yang ketiga yaitu hindari kehilangan alat. Yang keempat hindari kerusakan alat. Yang kelima memakai helm safety untuk keamanan kepala. Yang keenam menggunakan rompi sebagai identitas di lapangan. Langkah kerja dalam melakukan praktikum kali ini yaitu ada dua langkah. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Pada langkah persiapan kita harus mempersiapkan alat yang kita butuhkan. Selanjutnya kita membuat bon alat dan ditandatangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Selanjutnya yaitu pergi ke lokasi praktikum atau lokasi praktek. Langkah kedua yaitu menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Langkah yang pertama yaitu kita menancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan kita bidik. Selanjutnya yaitu kita dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. Selanjutnya yaitu kita melakukan penyetelan alat leveling atau PPD sampai didapat ke dataran. Selanjutnya yaitu kita mendirikan bak ukur di atas titik yang sebelumnya sudah kita tentukan di awal. Yang selanjutnya yaitu arahkan teropong pesawat ke titik P1. Selanjutnya kita membaca batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Dan kita cari yaitu sudut horizontalnya atau sudutnya. Selanjutnya yaitu kita memindahkan bak ukur dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Pada titik yang kedua kita melakukan pengukuran dengan mengarahkan teropong pesawat ke titik kedua. Lalu kita membaca batas atas, batas tengah, dan batas bawahnya, dan sudut horizontalnya atau sudut azimutnya. Dengan cara yang sama kita lakukan pada titik-titik berikutnya hingga titik kelima. Ukur tinggi pesawat dengan pita ukur atau roll meter. Lakukan perhitungan jarak dan ketinggian masing-masing titik. Selanjutnya itu gambarlah hasil pengukuran pada mikromilimeter blocks. Langkah selanjutnya itu kita mencatat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam bentuk tabel. Langkah terakhir yaitu kita membuat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Ini merupakan contoh dari bentuk praktikumnya atau gambar sketsa dari praktikum. Data praktikum yang saya dapatkan pada melakukan praktikum kali ini yaitu pada titik P1 batas atasnya yaitu 1,440, batas tengahnya 1,350, batas bawahnya 1,250, dan tinggi alatnya 1,430 dengan sudut azimut 1 derajat. Untuk P2 batas atas 1,450, batas tengah 1,380, batas bawah 1,320, dan tinggi alat 1,430. Untuk
titik yang ketiga atau P3, batas atas yaitu 1,380, batas tengah 1,330, batas bawah 1,280 dan tinggi alat 1,430 dengan sudut azimut 96 derajat. Untuk titik keempat atau P4, batas atas yaitu 1,400, batas tengah 1,350, batas bawah 1,300 dan tinggi alat 1,430 dengan sudut azimutnya yaitu 183 derajat. Untuk titik kelima yaitu batas atas 1,470, batas tengah 1,390, batas bawah 1,300 dan tinggi alat 1,430 dengan sudut azimut 281. Untuk melakukan analisis data kita membutuhkan X, Y, dan Z. Untuk X yaitu 1XX. XX yang dimaksud di belakang yaitu NIM kita pada NIM 2 NIM terakhir kita. Jadi untuk X yaitu 154 dan Y 154, Z 54. Ini merupakan pengolahan data. Ini merupakan tabel data saya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari pengolahan data dari titik-titik yang kita cari tadi. Yang pertama kita mencari jarak dari pengukuran tersebut. Untuk mencari DP1 atau jarak, rumusnya yaitu batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Selanjutnya kita mencari XP1 yaitu XP ditambah DP1 dikali sin theta DP1. Yang selanjutnya yaitu YP1 dengan rumus YP ditambah DP1 dikali cos theta DP1. Selanjutnya untuk mencari ZP ditambah delta HP1. Delta HP1 merupakan tinggi alat dikurang batas tengahnya. Kita lakukan pencarian itu sampai ke titik 5. Ini merupakan pengolahan data untuk titik yang pertama. Dan ini pengolahan data untuk titik yang kedua. Selanjutnya pengolahan data untuk titik ketiga. Selanjutnya pengolahan data untuk titik keempat. Selanjutnya pengolahan data untuk titik kelima. Setelah semua data tadi kita dapatkan, lalu kita mencari luas dari X dan Y. Untuk mencari luas, kita menggunakan rumus yaitu sigma kiri dikurang sigma kanan per 2. Sigma kiri sendiri yaitu Y1 dikali X2, Y2 dikali X3, Y3 dikali X4, Y4 dikali X5, dan Y5 dikali X1. Untuk sigma kanannya saya dapatkan yaitu dengan jarak 192.402,1093.257. Untuk sigma kirinya kita gunakan yaitu X1 dikali Y2, X2 dikali Y3, X3 dikali Y4, X4 dikali Y5, X5 dikali Y1. Saya dapatkan untuk sigma kirinya yaitu 121.513.313.735. Lalu dibagi 313.735 dikurang 122.402,195.257 per 2 didapatkan yaitu 830.879.522 per 2. Lalu didapatkan jaraknya yaitu 415,44 meter persegi. Lalu dalam melakukan pemindahan data dari jarak sebenar ke dalam milimeter blok, saya menggunakan skala 1:200. Sehingga untuk DP1 nya
jaraknya yaitu 9,5 cm, DP2 6,5 cm, DP3 5 cm, DP4 5 cm, dan DP5 8,5 cm. Lalu data tadi kita masukkan ke dalam data hasil pengolahan data praktikum. Ini merupakan data pengolahan praktikum saya. Apabila semuanya sudah kita dapatkan, lalu dimasukkan ke dalam bentuk millimeter blocks dengan menggunakan skala yang sudah kita tentukan di awal tadi, yaitu 1:200. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.